Halo, selamat siang teman-teman trader. Saat ini pergerakan harga gold pada time frame H1 sedang bergerak sideways aja ya. Pergerakan harga selama 50 jam terakhir hanya bermain pada rentang harga antara 593 sampai 4969. Sepertinya pelaku pasar saat ini masih wait and see untuk menentukan arah pergerakan harga gold selanjutnya. Seperti yang sudah saya bahas di video analisa sebelumnya pada hari Rabu minggu lalu di tanggal 4 Februari, bahwa area supply terdekat yang warna krem ini bisa menjadi titik perhatian kita untuk mencari opsi entry sell. Dan benar saja ketika harga memasuki area tersebut, harga kemudian memantul turun sejauh kurang lebih 2.300-an pips. Lalu kemudian harga juga memantul naik di area demand terdekat yang warna biru ini yang sudah kita gambar sejauh 1.400-an pips. Hal ini menunjukkan bahwa analisa dan mapping yang sudah kita buat di video sebelumnya masih bekerja dengan sangat baik. Semoga teman-teman yang mengikuti dan menonton video analisa tersebut bisa menutup sesi tradingnya dengan profit yang maksimal. Nah, sekarang kalau kita lihat pergerakan harga pada time frame H1 masih berada dalam fase sideways setelah sebelumnya sempat berada dalam fase tren naik. Terlihat bahwa kekuatan buyers dan sellers saat ini masih berimbang. Jika upper area sideways terdekat di 593 bisa di breakout, maka harga gold berpotensi melanjutkan pergerakan naiknya. Tapi jika lower area sideways terdekat di 4969 di breakout, maka harga gold berpotensi untuk melanjutkan pergerakan turunnya. Dalam kondisi seperti ini, salah satu peluang yang bisa kita manfaatkan yaitu pertama, kita bisa mencari peluang entry buy sedekat mungkin lower area sideways-nya. Atau kita juga bisa mencari peluang entry sell sedekat mungkin upper area sideways-nya. Tapi untuk analisa lengkap mengenai arah trennya secara statistik sekaligus level-level krusial yang wajib teman-teman perhatikan akan saya jelaskan setelah ini. Jadi pastikan jangan skip videonya ya, karena bagian ini cukup penting untuk menentukan arah trading selanjutnya. Nah teman-teman, saya udah update mapping area supply dan demand-nya ya, beserta level support dan resistance yang bisa teman-teman perhatikan dalam analisa ini. Tapi sebelum saya bahas tentang area-area tersebut, saya mau bahas dulu untuk kecenderungan arah pergerakan harga di gold secara statistik menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands. Buat teman-teman yang mungkin mau belajar menganalisa pergerakan harga menggunakan indikator moving average dan Bollinger Bands yang seperti saya gunakan ini, untuk link videonya saya taruh di pojok kanan atas dari video ini ya. Kemudian linknya juga akan saya taruh di kolom deskripsi dari video ini. Nah sekarang langsung kita lihat chart gold pada time frame H4 ini ya, untuk melihat arah tren besarnya. Saya menggunakan indikator moving average mingguan yang warna pink dan moving average bulanan yang warna biru beserta Bollinger Bands-nya. Di sini bisa kita lihat arah tren besarnya masih cenderung naik ya teman-teman, tapi nggak begitu kuat ya. Karena posisi harga saat ini masih bermain di dalam area normal Bollinger Bands bulanannya. Sekarang kalau kita lihat di time frame H1 untuk melihat arah tren menengahnya, ini arahnya masih cenderung naik juga ya teman-teman. Bisa kita lihat harga bermain di atas moving average hariannya yang warna hijau dan juga bermain di atas moving average mingguannya yang warna pink. Kemudian sekarang kita turun ke time frame 30 menit untuk melihat arah tren kecilnya. Untuk arah tren kecilnya saat ini sudah mulai mengarah naik ya. Di sini bisa kita lihat moving average 8 jam yang warna orange itu sudah cross up dari moving average harian yang warna hijau. Dan posisi harga saat ini sudah mulai bermain di luar dari standar deviasi 1 Bollinger Bands hariannya. Secara overall, kondisi arah pergerakan harga secara statistik dari time frame 30 menit, H1 dan H4 ini arahnya masih cenderung naik ya teman-teman. Maka strategi terbaik yang bisa kita lakukan adalah mencari opsi buy di harga semurah mungkin. Sekarang kita lihat pada chart gold berikut ini ya. Nah bisa kita lihat untuk level support terdekat buat teman-teman yang mau mencari opsi buy searah dengan tren secara statistiknya yang masih naik, maka level support di kisaran 4970.82 bisa menjadi pijakan yang cukup menarik ya teman-teman. Kemudian pijakan entry buy selanjutnya ada di kisaran 4891 sampai 4809. Ini adalah area demand yang paling dekat ya teman-teman. Dan area demand selanjutnya ada di kisaran 4687 sampai 4601. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mau cari opsi sell boleh nggak
Jawabannya adalah boleh-boleh aja ya teman-teman, karena kalau kita lihat dari titik tertinggi yang ada di sini, bahwa harga gold saat ini sudah mulai memasuki area supply-nya lagi ya teman-teman yang warna krem ini. Jadi kalau teman-teman mau mencari entry sell, pastikan sebaiknya sedekat mungkin dengan area upper dari area supply ini ya, di kisaran 5145.60. Di sini juga bertepatan dengan level Fibonacci 61,8% ya, yang belum disentuh oleh harga. Jadi kemungkinan besar kalau harga naik mendekati area Fibonacci ini atau upper area supply ini, kemungkinan besar harga bisa memantul turun dulu ya teman-teman. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk mencari entry sell-nya. Kemudian area resistance terdekat yang perlu kita perhatikan itu ada di kisaran 5240.94. Area resistance ini juga bisa kita jadikan untuk patokan stop loss kita ya teman-teman, kalau seandainya teman-teman mau mencari opsi sell di gold ini. Kemudian untuk area supply selanjutnya yang bisa teman-teman gambar itu ada di kisaran 5391 sampai 5448 ya teman-teman. Dan area supply mayor yang warna pink ini ada di kisaran 5483 sampai 5599. Kemungkinan besar kenapa harga gold dalam 50 jam terakhir masih sideways itu dikarenakan di hari Rabu ini ya, nanti malam jam 8:30 waktu Indonesia bagian Barat itu akan ada rilis news data ketenagakerjaan dari Amerika Serikat ya teman-teman, yaitu non-farm employment change atau non-farm payroll. Untuk data previousnya ada di angka 50.000 pekerjaan, tapi untuk forecastnya ini ada di 66.000 pekerjaan ya teman-teman, dan ini diprediksi mengalami peningkatan. Jadi nanti kalau hasil actualnya ini bisa lebih baik daripada forecast dan previous, maka kemungkinan US dollar index akan menguat ya teman-teman, dan harga gold bisa bergerak turun dulu ya. Kemudian di hari Jumat juga ada berita yang tidak kalah penting ya dari zona Amerika, yaitu CPI year on year atau data tingkat inflasi tahunan yang ada di Amerika yang akan rilis di jam 8:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk data previousnya itu 2,7% dan untuk forecastnya diprediksi turun ke 2,5%. Nah kalau nanti hasil actualnya tingkat inflasinya benar-benar turun, maka kemungkinan US dollar index bisa melemah dan harga gold bisa bergerak naik lebih jauh lagi ya. Kita kembali ke charts lagi ya teman-teman. Sekarang kita lihat di time frame 15 menit ya. Kalau harga gold sebenarnya hanya bergerak di situ-situ aja ya. Dan kemungkinannya juga di sesi Tokyo sampai sesi London nanti, kemungkinan besar harga gold juga akan bergerak di situ-situ aja ya teman-teman. Sampai nanti malam data non-farm payroll beneran rilis dan kemungkinan besar harga gold akan bergerak fluktuatif ya. Jadi harap waspada ya teman-teman akan news yang akan rilis nanti malam. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu dulu aja ya untuk video analisa dan mapping di gold ini untuk 1 minggu ke depan. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang sedang trading di gold. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di videoku yang lain ya. See you, bye bye guys. Thank you.